Jadi gini, pembelaannya tuh sebenarnya aku tuh tak mau, aku udah bilang sama teman-teman dari kemarin kan, waktu di Komal Bang Willy, aku tuh nggak mau jawab yang kayak gini-gini. Dok Dev itu tuh marah, kan kalian kan marah juga kan? Ngapain kalian Komal sama orang salah apa tuh yang aku nggak hadir itu? Kan dimarah kan? Gitu loh. Sebenarnya kita nggak Iya. perlu urus orang-orang kayak gini. Ini kan pendukungnya DRL semua orang ini. Ya kan? Ini kan pendukung DRL. Ibaratnya udah jelas-jelas nipu didukung gitu loh. Jadi kita nggak usah tanggapin yang kayak gini-gini. Dokter kan sudah ngelarang juga. Benar kan? Kita tunggu di sidang Benar. aja gitu loh. Ya udah Ya kan? udah Kita udah kalau kita lihat mereka mau aja Ya katanya mau nantang progres giliran selanjutnya. ditantang di enggak. sidang Enggak, aja. inilah tolol manusia sampah, model si Mister Blani model sampah. Kau nantangin si Didi akhir kau turun, kau ngilang dari sini. Emang otak kau tak dungu, idiot kau, sumpah idiot kau. Sampah kau ini emang Iya. beneran. Nanti Nantang kau nantang orang nanti terus kau, kalau kau ngilang nanti dari gini, sini. Mbak Bude. Menganjing kau ya. Bude Ayu, Ya, Bude Ayu. Nanti kalau sabar. aku jawab itu adalah kuasa hukum di surat laporan itu kan dia bilang pelapor selaku kuasa hukum selaku kuasa korban. Jadi nama korban nggak disebut di situ, tapi kan bukti yang diterangkan di laporan polisi itu kan kronologinya itu kan doktip semua itu yang megang doktip yang belanja, ya kan? Nah, dia maunya nanti kalau gitu minta surat kuasa hukumnya apa namanya surat kuasanya, gitu loh. Ya, di Jadi nggak situ dia penting udah itu salah dibicarakan sama persepsi. kita. Dia itu udah salah. Kalau orang udah menggunakan kuasa hukum ya buat apa lagi nama kliennya ya jelas kuasa hukum lah nyala yang tanggung jawab semua karena kan udah Yang masuk nama di situ. Enggak, Iya. tololnya nih Iya. jadi nantang si Dedi akhirnya sudah ditunjuk sampai dijelaskan sama si Dedi kabur ini si Mister Blani ini. Di room kau bacot, kau kencang kali kau. Jadi debatnya kayak anak kecil. Mana nama Samira di situ? Ada nggak nama Samira? Nggak kayak gitu cara hukum bekerja. Kita bisa tunjukin. Dia nanti ini model gampang Abu itu, tinggal Janda, kita dia ini tunjukin model kuasa- Abu Janda kalau surat di kuasa. TikTok nih dia Sebentar. nih si Mister Blani Tinggal ini. kita tunjukin surat kuasa hukum Menang doktip. baca Itu kan Pak. kuasa hukum doktip tuh. Kosong. Tapi ngapain juga kalau kepikir untuk nanya apa? Menjawab yang kayak gini-gini yang remeh-temeh. Gitu loh. Mending fokus ke barang bukti. Ah, itu aja fokus karena ini bukan apa aduh udah malas lah aku apa namanya teman-teman dulu saja karena Dia ini sekali lagi, halu doktip si itu Mister betul. Blani halu, sumpah halu. Kali yang ketinggian. Jangan gitu Bude, nanti dilaporin loh Bude. Enggak, misal enggak gini loh. Kalau di Abu Janda tuh kan ada kan di TV One tuh. Nah di TikTok nih modelnya tuh si Mister Blani ini nih, dungunya nggak ketulungan. Idiot. Kalau aku bilang idiot dia ini. Dia nantang si Dedi, giliran ditantang dia malah kabur. Sini gue tantang kau katanya. Iya. Bacot kau aja yang kencang. Jadi Kimak ini kau. gini guys teman-teman ini sama kayak sorry izin teman-teman sebentar aku mau bicara sebentar aja 1 menit. Ini sama kayak pasal 27B ayat 2 atau dibandingkan dengan pasal 368. Kalau pasal 27B ayat 2 ini kan apa namanya mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan ancaman pencemaran nama atau membuka rahasia, memaksa, meminta uang, ya kan, sebagian atau seluruhnya, itu kan definisi dari pemerasan. Tapi nggak ada kata pemerasan. Tapi di 368 itu pasal tentang pemerasan, disebutkan situ ada pemerasan. Nah, bagi orang kayak dia ini 27B ayat 2 itu bukan pemerasan. Karena nggak ada tulisan pemerasan. Kayak gitu tuh. Dia maunya harus ada situ bahasa pemerasan, baru itu betul. Gitu. Padahal definisi dari pasal 27B ayat 2 itu kan jelas mengancam, ya, memaksa minta uang. Jadi ada ancaman, ya kan? Ada ancaman, ada paksaan. Ya, dipaksa dengan ancaman untuk mendapatkan barang atau uang. Memang nggak ada pemerasan, tapi itulah definisi pemerasan. Nah, orang kayak begini ini maunya kayak contoh kayak pasal 368 harus ada bacaan pemerasannya. Ini sama nih. Jadi harus ada nama Samira di situ. Nggak, kayak gitu kan. Jadi kayak anak kecil. Udahlah nggak penting pertanyaannya, ya nggak berbobot juga ya kan. Bahas tuh barang bukti, ya kan. Apa dibilang cacat prosedur. Aduh. Nggak pernah aku debat sama orang. Itu kalau bicara tuh pakai pasal. Semuanya murni opini, pure opini. Nggak ada. Oh berdasarkan pasal ini, gini. Nggak ada tuh. Satu biji pun nggak ada. Tapi ngakunya
udah lebih hebat, udah sok jago gitu kan. Itu yang aku marah kayak gitu. Ya, tapi sudahlah, itu memang hak orang ya kan. Tapi maksudnya jangan pula memframing orang gitu loh. Kalau mau sok jago, memang jagoan, aku tantang kita debat publik. Dah ada berapa hari aku tantang ini. Langsung aja dua lawan dua, jangan usah banyak bacot ya kan. Jangan hanya berani hanya cuma opini aja atau dikomal sendiri. Nah itu tuh tantangan aku tuh. Ya, jadi pertanyaan yang kayak gini-gini nih teman-teman, itu kan Doktif itu sampai marah besar itu tuh, bergetar itu suaranya. Itu tuh karena marah, ngapain, saking dungunya, saking tololnya gitu loh. Ya kan, orang yang kayak gitu tuh dia tuh. Jadi nggak penting lah kita ladenin lagi yang kayak begini nih. Biarin aja mereka sendiri itu. Kalau mau debat publik, kalau nggak mau, nggak usah kita gabung sama orang nih. Kan Mami Abed juga udah bilang kemarin, nggak ada faedahnya juga. Ya, gitu aja. Kalau sementara, kalau pokoknya penutup dari aku, kalau mau kita debat publik sudah, titik. Itu aja. Kalau untuk laporan polisi tadi, itu jawabin teman-teman ya. Seperti itu. Itu adalah kuasa hukum Doktif. Di situ tertulis selaku kuasa korban. Nah, korbannya itu ya Doktif. Memang nggak disebut ke situ nama Samira, tapi yang membawa semua barang bukti itu, ya 3 barang itu dari toko A, toko B, toko C dengan nominal masing-masing, itu semua di tangan Doktif. Nah gitu, Doktif yang melakukan yang pembelian barang itu. Jadi itu hanya masalah administrasi aja, surat menyurat. Yang penting sudah ada pelapornya tertulis di situ. Jadi nama korban nggak perlu lagi didetailkan, langsung aja sebagai kuasa korban. Tapi orang ini maunya, aku udah tahu tuh. Pokoknya ada nggak Samira di situ? Ada nggak Samira? Pasti dia kayak gitu tuh, kayak anak kecil. Kayak contoh pasal 27B sama 368 itu tadi gitu loh. Sekian, terima kasih. Gantian. Dedi sebenarnya itu dia mau menjebak kau itu, Dedi mau menjebak kau gitu, mau menjebak kau untuk menunjukkan gitu. Sebenarnya itu nggak pantas juga kita tunjukkan, karena itu udah kuasa polisi, semua itu udah di tangan polisi. Jadi semuanya itu udah ditangani oleh polisi. Ngapain lagi kita harus menunjukkan bukti ini, bukti itu, bukti ini. Semua udah dijalanin oleh kepolisian. Semua kasus ini udah ditanganin kepolisian. Udah diserahkan ke pengadilan. Jadi mereka ini cuma untuk memancing aja gitu. Untuk menjebak. Orang kasus ini udah ditangani kepolisian. Bentar. Maksud kau, Ed, naik kau di atas, Ed. Kau naik kau di atas, Ed. Maksud kau? Naik kau di atas. Bercanda kau nggak lucu. Kalau kau mau bercanda kayak gitu, kau candain orang-orang yang ya maaf ya bercanda. Kebiasaan kau. Oke, lanjut. Jalan Dedi, nggak usah kepancing lagi dengan mereka itu deh, perdebatan. Cimot dari tadi mau ngomong lupa mulu. Ini izin mohon maaf lahir batin. Sama-sama Cimot. Tapi aku baru dengar sekarang loh si Dedi ini, dari sekian lama aku sama dia mau kita berdebat di beda kasus, beda pendapat juga, baru sekarang lah aku dengar dari Dedi ini kata-kata tolol, bego itu baru sekarang loh aku. Ya, kenapa kau, Ded? Enggak, itu makanya aku bilang dari semalam mau jangan terpancing emosi. Karena mereka ini ingin memancing batas kesabaran Dedi. Akhirnya nanti Dedi keblok, Dedi yang kejungkal nanti. Kan udah aku ingatkan dari semalam, Mami Obed. Itu makanya kan kayak semalam kan Mbak, si Dedi bilang, ya sekali-kali aku pengen sowan ke mereka. Jangan. Ini yang kita lihat buktinya. Ini yang kita buktikan dari mereka itu hanya untuk menjebak aja, memancing emosinya Dedi. Itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi.
Karena mereka tuh sebenarnya ingin mencari celah-celah lawan aja untuk menjungkalkan lawan. Iya, dia tuh pengen ngedebat Dedi, tapi seakan-akan Dedi tuh kelihatan kayak salah gitu loh, Uma. Iya, bener Bi, bener. Dari semalam tuh aku bahas itu Bi. Makanya aku bilang, Iya, "Ingatkan aku kan Dedi." udah keliat juga kebaca. Terus kalau semisalnya Udah Dedi kebaca. salah atau apa, kita tuh jadi hilang respect sama Dedi gitu loh. Seakan-akan dibuat kayak gitu. Ya dia Hmm. marah halus, apalagi nih di Komal kan, dia ingin mempermalukan. Hmm. Cuma kan kita kan juga nggak percaya dengan dia juga. Kita juga kan nggak buta hukum. Iya. Dulu kan sebelah itu ketika Nikita jadi tersangka yang dibahas Nikita terus karena tersangka. Sekarang giliran DRL tersangka Iya. mereka nggak bahas ke situ, yang bahas malah Enggak pelapor. bahas. Kan aneh. Lapor. Bener-bener Bang Digo dulu juga kayak misalnya waktu kita bahas yang penting nih kita kan buktinya sudah masuk nih kita Nah, sudah itu. divonis kayak gitu-gitu kan. Nah sekarang kita balikin aja gitu kan. DRL masuk ya juga karena memang Buktinya sesuai kuat. semua sudah sesuai unsurnya gitu loh. Betul. DRL sudah kalah di Prapit loh. Dia tinggal sidang umum, berarti buktinya kuat. Tinggal nunggu Nah. vonis di sidang umum udah. Kenapa mereka nggak bahas ke situ? Yang dibahas celah-celah doktif, personal doktif. Kan mereka terang-terangan. Mereka bilang mereka nggak bela DRL, tapi mereka nggak suka sama doktif kan begitu. Ya berarti memang tujuan awalnya mereka bukan untuk menjelaskan antara DRL atau doktif, tapi mereka tujuannya memang nggak suka dari awal sama doktif gitu aja. Iya itu. Iya. Tetapi kalah suara karena DRL tersangka mau apa? Bukan karena tersangka aja sih Bang, cuman memang sudah buktinya sudah nyata yang dijual sama si DRL adalah penipuan yang sangat besar menurut aku ya. Dia Betul. menjual overclaimnya tuh sangat-sangat besar gitu, mulai dari tomat terus rebeling gitu kan, yang dari awal harganya sekian tapi di over jadi harga berapa gitu kan. Betul. Dan itu sudah terbukti, sudah dijadikan alat bukti di PMJ. Nggak bisa digugurkan, itu alat bukti udah kuat. Itu yang dibela-bela, benar nggak sih? Sudah tahu ini pelaku tindakan penipuan dari orang lain, itu yang dibela-bela. Nah benar, setuju Bude. Gila. Seharusnya tuh ngarahnya ke situ gitu loh, konteksnya larinya harusnya ke situ melihat gitu loh, apa yang diperbuat, Iya. apa yang Kadang orang-orang ini dilakukan. gini loh ya, Bi ya. Mereka ini paham hukum gitu ya, paham mengerti. Sementara aku ini nggak ngerti paham hukum. Tapi aku gunakan dengan mata, dengan otak kepala aku aja kuliah. Udah salah. Tapi ini nggak dibela-belanya, ada aja alasannya. Oh inilah, ini itulah, inilah. Nanti aku butuh duit anjing. Bude, kau udah makan belum Bude nih? Tuh ada doktif ya kayaknya. Lagi makan. Halo doktif. Ada sudah tip. Maaf ini dokter ya, dokter mencak-mencak budaya yuk ya. Dokter makan budaya yuk ya, mencak-mencak ya. Bude jangan Enggak. ngomongnya Ini Bude. cuma sebentar karena mau sholat maghrib nggak? Coba, jadi gini rencananya Doktif itu, Mas Dedi ya. Kira-kira ada nggak besok ini Doktif mau komal? Mau komal terepik lah kita ya. Jadi Doktif tuh mau komal. Jadi nanti yang diundang itu, yang diajak itu adalah Pak Ogah, ya. Terus lawyer Willy Salim. Nah, terus si Dugong. Nah, sedangkan kalau dari Doktif itu tim lawyernya itu jangan lawyernya Doktif, jangan. Lawyernya Doktif soalnya santun banget itu. Kita cari yang agak gampang gemes lah ya. Itu ada Mas Gatot. Ada Mas Gatot. Terus mungkin juga nanti Doktif ajakin Mas Bang Agustinus Nahak. Ya kan, nah terus juga Mas Dedi juga nanti bisa jadi ini nggak, bisa jadi host nggak Mas Dedi nanti. Jadi gini maksudnya itu Doktif di akunnya Doktif, tapi moderatornya itu jangan cuma Doktif gitu, moderatornya juga Mas Dedi gitu. Gimana? Dedi jadi co-host Dedi. Mas Dedi, mana Dedi di suaranya? Dedi. itu dia. Mau sholat juga mungkin dia ya. Dedi Setiawan tersipu-sipu, Maulan. Halo? Sinyal. Itu dia. Halo, Jadi aku cakap, turun sebentar jadi- ya, sinyalnya jelek. Malah turun. Pasang lagi si Dedi Setiawan ini memang Tadi- ini entahlah ya, nggak ngerti ya. Jangan harus turun, nggak harus turun juga. Tadi sinyal aku jelek masih didiamin aja, nanti juga stabil dengan sendiri ya bang. Gak usah harus turun. Pindah posisi Bang Dedi. Pindah posisi nanti.
Gimana Mas Dedi? Gimana kalau menjadi host gitu? Tapi di akunnya Doktif, jadi live-nya di akunnya Doktif. Tapi nanti ada di situ ada Mas Dedi, ada si Lawyer Willy, gitu kan? Ada si Pak Ogah, ada si Dugong. Nanti kita undang lah, kita inilah pokoknya nanti Doktif mau bikin konten yang emang mengundang beberapa orang tuh untuk hadir di Komal mungkin besok jam 10 malam kali ya. Ya, Tapi dokter udah konfirmasi belum? Dokter udah konfirmasi belum ke mereka? Kalau ke mereka belum kan nggak mau lah ada kontak. Tapi kalau yang timnya Dokti udah siap ngebabat abis. iya, Gitu. tinggal diundang-undang aja. Dokti boleh usul nggak kalau misalnya hostnya tuh yang netral gitu dong, jadi imbang. Iya sih Doktif. Aku tadi mau ngomong kayak gitu. Jadi aku juga Hostnya jadi tuh gini, yang Dok, aku sama Dedi itu. Hostnya Aku sama siapa? Dedi itu tadinya. Orang semua nggak hostnya kan hostnya Doktif aja lucu. Kalau hostnya Doktif kan kadang-kadang kan. Tapi sebenarnya sih yang lebih kalau kalian ngelihat Mas Gatot itu orangnya lebih gregetan, lebih ekstrim daripada Doktif sebenarnya. Jadi dia itu ngeliatin postingannya si Dugong lah, postingannya Jenazah, postingannya si Lawyer Willy Indo, itu bener-bener yang bikin jengkel. Bilang ini kalian ini lawyer si Pak Ogah juga ini lawyer apa sih gitu. Udah dijelasin secara hukum. Hukumnya udah dijelasin, undang-undangnya udah dijelasin, masih aja ngotot berkutat di itu lagi gitu. Jadi paling Dokter di situ pengen melihat adu argumen antara si Lawyer Willy Salim dengan si Pak Gatot sih sebenarnya. Pak Gini, Gatot ini kan dosen. ya, ini Terima kasih Reni. terima kasih ya. Lawyer itu nggak Nanti semua punya- Dokter bilang sama nanti Mak Ulan, tolong sampaikan sama Bang Willy Mak Ulan, kalau membahas itu fokus aja ke topik, jangan melebar-lebar, ya. Sampaikan Mak Ulan. Mak Wulan ini maknya si Willy atau siapa? Ya lo Dokter, Aku emaknya loh ini, emaknya loh ini. Si Willy itu anak pertama, Jangan gitu Bude Yayu, jangan gitulah. diam dulu ini. Kenal siapa? Doktif kenal Mak Bulan sama Lawyer Willy. Enggak. Kalau si Blay itu maaf banget, tapi kalau si Blay itu tololnya keterlaluan. Dia bilang kalau overclaim itu bukan penipuan. Nah, udah ditap tolol itu udah, nggak mau. Oh, barusan habis dari sini, Dok. Barusan habis dari sini. Dibodoh-bodohin Bang sama Dedi tadi Dedi. Doktif itu mau Nggak ngomong ada tuh. itu. Coba Jadi nih, gini, Bang kalau Dedi mau bisa nggak debat tuh? di Komal itu tololnya itu jangan 50% ke bawah. Tingkat tolol di tingkat 60% itu masih oke lah ya gitu. Bukan tolol lagi, idiot dia Dokter, idiot, ngerti nggak sih idiot, bukan tolol lagi, idiot. Dibilang Sebisa berani overclaim itu kok enggak. Idiot Overclaim dia. kok dibilang bukan penipuan. Ini enggak ada lah, itu jelas-jelas penipuan dibilang enggak penipuan. Ngapain debat sama orang begitu? Nggak, ini kita berdebat sama kalau lawyer masih oke lah ya. Lawyer, si Pak Ogah kan lawyer. Ya kan? Gitu. Nah, kalau yang kayak si Blan ini sopos gak penting gitu loh, nepos kan gak penting lah. Kalau Dugong penting, kenapa? Karena dia bolak-balik kan bilang lapor. Terus hari ini juga dikabarkan dia lagi mencari lawyer yang bisa tidak dibayar. Ya gembel banget Dugong kalau gitu. si Dugong. Lawyer nggak dibayar, emang dia kerja Tapi nggak katanya dibayar. disupport Balik. Netpos. Masa cari lawyer yang gratis kan disupport Iya, Netpos. jadi dia minta tolong ke teman-temannya Doktif juga. Bisa nggak sih jadi lawyernya aku tapi nggak dibayar? Diketawain lah. Iya Siapa itu bilang pun aja Doktif. Kalau gembel nggak usah pakai lawyer, pakai diri sendiri, belajar hukum gitu. Nah, saya gratis. Terus dia transportnya aja itu gratis apa nggak logik gitu loh. Gini Dok, gini. kita berkas daerah kok dilimpahkan ke Kejati Banten, Dok. Oh iya, Nama itu saya. jadi ya. Nah, jadi begini kan Doktif kan. Jadi tolong ya untuk bahasan yang dibilang kalau si siapa namanya itu ada siapa sih akun Miss Julit itu? Miss Julit tau nggak itu Miss Julit itu katanya dapat aliran dana juga, bener apa nggak 16 juta untuk menjadi buzzernya Doktif ya. Itu bener nggak Miss Julit? Ya, jadi karena teman-temannya ditawarin nggak ada yang mau kan cuma dia yang terima duitnya. Kenapa Miss Julit itu? Miss Julit itu siapa ya? Miss Julit itu kan Baru tahu, ada Dok. dugaan dana Doktif aliran 16 juta ke rekeningnya dia, ke rekening owner dari si itu akun itu. Untuk jadi buzzernya Doktif. Jadi dia bilang salah satunya yang terbaru dia bilang kalau yang melaporkannya itu bukan Doktif. Kan sudah berulang-ulang dibilang yang melapor itu lawyer kuasa hukumnya Doktif dan orang-orang lain. Itu masih aja dibahas itu. Polisi juga bisa melaporkan si Suneo ini kok. Cuman polisi ya mungkin malas aja urusan sama Suneo. Gitu. Ya, jadi pembahasannya itu kan berkutat di seputar itu aja. Udah dibilang, yang mau ngelapor siapa aja tuh bisa.
Ya, bahkan si siapa namanya itu si Dugong tuh bisa kalau mau ngelaporin Suneo juga. Gitu, semua orang bisa. Cuman kan Dugong nggak ada duitnya tuh, bahkan mau minta lawyer tuh ya. Gitu. Jadi yang nggak ada Dugong, Dokter bilangin nggak ada lawyer-lawyer itu nggak ada yang mau dampingin lu. Mungkin kecuali ya si Pak Ogah itu atau si lawyer Willy Salim tuh mau kali. Gitu. Kan kemarin si Rapi sama Willy kan mau katanya kan. Nah, terus Jadi habis gitu, ntar kenapa kok dipindah ke Banten? Jadi gini, pelapornya itu, Dokter kan rumahnya di Banten. Nah, itu hanya itu jawabannya. Jadi pelaporannya itu lokasi rumahnya Doktif itu ada di Banten. Jadi kembali lagi ke lokasinya, lokusnya. Lokus iya betul. Oh, lokusnya rupanya di Nah, lokusnya itu di rumahnya Doktif. Rumahnya Doktif itu di mana? Di Banten. Jadi selesai. Jadi mereka akan menggiring-giring. Hebat banget tuh. Tapi di satu sisi sih sebenarnya Doktif nggak mau ngomong ini. Biarin kan terkesannya kayak Doktif tuh hebat banget itu bisa mindahin ke Banten gitu. Hebat banget loh. Ya Allah, seorang Doktif bisa mindahin berkas perkara bisa langsung minta ke Banten. Hebat kali Doktif ini. berarti mereka nggak paham dengan Nggak paham hukum. Udahlah, makanya Doktif itu aduh nggak ngerti juga mereka ini lokus ya. itu seperti apa Doktif. Ya berarti mereka minim lah. Maka jujur ya Cubianis ya kalau untuk si Pauga Bobby ya botak biadab atau botol botak tolol itu sebenarnya kosong itu kepalanya dia. Cuma karena dia tuh haus dengan pansos doang. Jadi dari pansos itu dia biar mungkin naik nama. Cuma kan yang namanya otak dia kosong, jadi ya nggak akan bisa menang klien yang dia pegang seperti itu Doktif. Yakin deh saya bilang. Iya, betul, betul. Pak Ogahnya ada di bawah lo Eben. Bang Eben, kau ngaco ya, Pak Ogahnya ada di bawah tuh. Dengar, di sini aku tidak nyebutin siapa loh. Aku pun juga ngerti hukum dan bisa cek aku. Aku juga bukan buta gitu. Kecuali kalau aku nyebut nama orang itu salah. Di sini aku tidak nyebut nama siapapun di situ. Loh, Jelas. yang ngerasa Pak Ogah siapa? Mami Obed bukan Pak Ogah juga? Bukan ya Mami Obed ya? Bukan. Mohon maaf ya. Aduh. Apa tadi Bang Eben? Bang Eben tadi apa Bang Eben? Tapi sih sebenarnya udahlah kalau menurut Dokti bagus sih itu seorang Dokti bisa memindahkan gitu loh berkas jadi minta ke Kejaksaan Banten. Hebat kali Ya, dah. nanti Dokter kalau live boleh bude jadi huru hara di sana. Boleh bude jadi huru hara di sana nanti. Enggak, sama Maulan kalau misalnya ada lawyer Willy langsung kiket. Enggak gini ya, Ayu Bude Ayu boleh nggak? Bude Ayu boleh nggak jadi Maknya huru hara? Maulan. Salah lagi deh Pak Ulan. Salah Ya lagi. Yu, kalau kau mau jadi tim huru hara Doktif ya Yu, kalau kau mau jadi tim huru hara Doktif satu kata untuk Mr. Bean yang tadi. Lain idiot. Enggak loh, kan memang mulut dia yang lantam kemarin di roomnya dia sendiri. Oh. Mami ini apa? Semuanya ini harus pamit ya mau sholat ya. Daripada siap kita Iya, mau sholat dulu ya. Nanti naik lagi Doktif. Oke, oke, oke. Ya, oke. siap-siap, Terima Doktif. kasih. Terima kasih, Doktif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Bang Deddy malah susah sinyal. Deddy di DM aja Rapi. Deddy. Takut Samira maksud kau? Baru mau naik Samira turun. Alah dari tadi aja kau nggak mau naik kau. Daripada kau menghadapi Doktif, ya kagak level kau. Nih hadapi dulu di Bang Eben nih. Ah. Nah makanya mak kau punya anak itu mak dikasih tahu mak punya anak itu. Jadi kan umak nu kan malu juga gara-gara umak punya anak berpecah belah. Ya, yang satu keyakinannya ke sini, yang satu keyakinannya ke sono. Jadi bingung kan? Ya yuk. Tak lah Pak Maulan. Enggak, Maulan punya anak lakunya nih aneh enggak sih? Besok jam 10 standby ya di akun Doktif. Malam loh. Berarti jam 10 di sana, jam 4 sore kami di Paris ya. Jam 5 kami di Paris.
Oh. Bisa. Tuh, Raffi, kau dikasih panggung tuh sama Doktip, kesempatan, Raffi, kesempatan lo. Nah, debat nanti malam, biar kami nonton di sana, Raffi. Kesempatan dikasih panggung, jangan dilewatkan. Nah tadi akun Miss Julid yang mana yang Doktif maksud ya kan banyak. Iya, Raffi, tunjukin kualitas kalau memang pengacara handal S2-nya itu. S2 nggak sih si Raffi ini? Dia S2, jangan S-teler. Obet bikin Iya, pengumuman buktikan. Obet biar kita sebar. Obet bikin pengumuman Obet biar kita sebarkan, Bet. Bet, Iya, diskusi nanti aku di- bikin VT. bikin PT diskusi di apa diskusi enggak bikin leaflet jadi biar kau posting jadi biar kami bisa nyebarkan juga diskusi terhangat di malam besok jam 10 malam bersama Dokti ini sebutkan. Nah, tugas kau Iya. Bikin poster gitu loh Mami Obet. Iya, coba bikin Maulan. dulu Labi. Bentar Mami Bet, aku pengen nyampein sama Maulan. Mami Obet disuruh Maulan kan malah sebagai ibu suri. Maulan kan sebagai ibu suri, sebagai emak kita ini. Nah, sementara nih anak pertama kakak kita nih ya, Bang Willy, anak pertama lagi akan berjuang jam 10 malam. Kau briefing kan kau harus kencang, Maulan. Masalahnya abang kita loh, Maulan ya. Maksud kau. Kak Reni. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya partisipasi supportnya buat kami di sini. Makasih ya, Mbak. Alhamdulillah kecil-kecil aja ya. Masalahnya emak nggak punya apa-apa. Mak kalau mau Anakmu nambah satu, mau Mak. punya anak aku aja mah diangkat nggak apa-apa. Aku udah Mak, anakmu nambah satu nih, Banyak kali Reni. nggak Maulan kita aja nanti tersingkir gila-gila banyak kali kau angkat Makasih, anak kau Reni. Maulan kita nih nanti kesingkir Maulan anjir ya. Kita tersingkir nanti. Jangan kebanyakan anakmu, Mak. Ini namanya udah Reni lagi namanya nih. Bude Ayu, kayak mana kita? Nasib kita Bude Ayu. Entahlah pokoknya kita yang dari Nasib 56 apa? jadi turun 78 dah itu aja nanti. Posisi di bawah masalahnya. Maulan ini posisi kita ditaruhnya di paling bawah. Aduh. Jadi bikin poster Bi. Posternya isinya apa Mom? Coba Mami Obet isinya apa? Kata-katanya tuh apa dulu gitu loh. Tanggal ini. berapa, jam berapa, siapa, Buat apa besok, tentang jadi apa gini. gitu. Jadi gini bahas. Jadi gini. Diskusi hangat. Edukasi Doktip nanti di situ tulis di situ ininya anak Uma Wulan, anak-anak Uma Wulan. Iya, anak Oma Ulan. Anak pertama Ama. Nanti di Anak bawahnya pertama. gini ya. Apa salah gue cerot gitu ya Mak Wulan ya. Bukan anak dari suami orang kan, kayak sebelah itu. Bener, kadang-kadang Kak Reni emang sekarang aku tanya belajar. dulu. Enggak, sekarang aku tanya dulu. Aku pengen nanya ini. Aku tanya Budi Yayu bertanya. Beneran anaknya itu hamil duluan? Jadi kau ini nggak jelas lah ide ini kau ini ya. Oh, Enggak budaya budaya yuk karena kita tuh prihatinnya gini sama-sama perempuan sama-sama di posisi sebagai seorang perempuan. Mengapa kita saling menghina sementara kita juga punya aib? Ngapain kita merendahkan orang yang belum dikaruniai? Kak Reni. Kenapa kita harus membuli orang yang belum pernah dikaruniai orang anak sementara kita sendiri punya aib? Yang aib kita itu kita dapat suami dari mana? Kita mendapatkan anak dari apa? Kan orang semua tahu, tidak rahasia umum lagi aibmu itu. Kenapa kita harus membuli sesama kaum perempuan gitu loh yang sangat prihatinnya itu.
Itu ya. Detik juga kadang adoptif juga jadi bingung karena di sini Maulan ini kan gencar kali membela adoptif, tapi ketika dinaikkan di situ ada lawyer Willy, Maulan jadi ciut, jadi itu bingung katanya ya ayo. Iya, iya bener kan? Enggak masalahnya mau gini dulu. Dia nonton anak Ya, ada suara Queen ada? Ada nggak suara Queen? Ada. Ya. Jadi makanya adoptif tuh bingung gitu. Ini Maulan ini konsepnya bagaimana gitu. Dia bela aku atau bela siapa gitu. Tapi kok kayaknya kalau sama anaknya kok Pak ini makasih. Diam-diam aja gitu. Makanya dia tanya, Maulan ini ibunya si dokter si lawyer Willy itu gitu dia nanya, jadi dia takut, jadi dia nggak enak memang durhaka kali, memang lawyer Willy memang durhaka kau ya kakak tua ya, ibu kau mau lawan. Meira mana sih Meira itu? Obet biasanya Meira suka gabung sama kita, kemana sih Meira ini? Nggak ada, Meira lagi sibuk, lagi goyang lakinya dia. Biasanya dia kan paling hangat itu kalau percakapan diskusi begini. Kemana Iya. sih Meira ini? Tapi Bang Eben ini berani nggak kalau disandingkan sama Raffi di bawah, Bang? Maksudnya disandingan seperti apa ya Mami Obet ya? Ini untuk masalah edukasi hukum. Ya udah. Masalahnya Raffi ini hebat loh dia. Kalau untuk masalah hukum dia keren dia. Ya. Mami Obet, Iya Kak. gua heran ya, hukum di Indonesia kok bisa begini ya. Ya makanya Kak bingung kali loh, kok hukum kayaknya Itu kalau di luar negeri itu yang punya pabrik kayak gini udah ditutup. Pemerintah Indonesia kok nggak bisa ngelihat ya, gua heran. Enggak, bukan lagi ditutup Reni. Sementara dia untuk mendirikan pabrik juga dia kan diuji coba dulu produknya sebelum ke pasaran. Kalau kita di luar negeri kan bisa Ya tapi memenuhi kan itu standar udah nggak jelas. untuk dijual Jelas kayak terlarang. gitu kan. Di Indonesia, Sebenarnya di Indonesia ini sebenarnya yang kita itu kan nggak habis pikir disegel gitu udah, loh. Mak. Maulan disegel Iya. saya. Disegel. kalau di luar udah disegel mah, itu udah masuk Udah penjara itu mah, udah disegel itu. Disegel. Iya udah disegel. Di sini ini aku kasih contoh lah di sini Mak ya. Misalkan ada pabrik nih kayak model Heni Sagara gitu kan. Dia kan tempat memproduksi skincare di sana, kayak siapa? Yang kemarin Melviana, siapa Obet? Melviana namanya. Deviana. Melvin. Iya Melviana, dia kan ketahuan bahwa dia memproduksi skincare itu di tempatnya si Heni Sagara. Itu seharusnya dari pihak polisi itu mau menyegel itu. Ih, lantan kali loh Budi Ayu ini sebut nama loh. Kan bilang kemarin hari Santoso. Mami Obet. Ya lupa. Emang begitu hebat. Kalau di luar negeri itu begitu harus Kalau dulu pasti disegel. Jadi misalkan ini siapa Melviana itu kan ditanyakan di persidangan tuh, di mana kamu produksi ini di tempat Heni Sagara. Nah itu dari pihak kepolisian harus ngecek di sana, BPOM ngecek lo ke sana loh. Diperiksa loh standarnya seperti apa, bahan-bahan apa yang ada tersimpan, digeledah semuanya, langsung disegel. Itu. Iya, BPOM itu kalau bisa ownernya ditangkap, ownernya harus ditangkap itu. Nah kita punya Itu. aparat ini yang nggak berani berbuat gitu karena apa? Bawah meja lantam. Ya iyalah Kak Reni, ya BPOM aja sempat tumbang loh sama Heni Sagara loh, di persidangan 2 kali loh. Kok bisa begitu? Gue bilang heran, gue bilang yang kasihannya tuh orang-orang Iya, yang kadang-kadang enggak, dulu kan ada kasusnya kandungan merkuri loh, ada kandungan merkucoy di sana waktu itu. Ada pemeriksaan merkucoy kan ada di sana. Padahal dia apoteker terbaik Indonesia Itu. loh. Enggak, apoteker dari mana? Udah berapa tahun dia memproduksi? Enggak, katanya dia enggak gini loh Digo. Dari yang dia cerita katanya dia udah 30 tahun meniti karir di dunia farmasi.
Nah, umur dia aja belum 40. Udah 30 tahun. Umur dia aja udah berapa? Berarti dia bayar ijazah dong. Untuk menjadi seorang apoteker itu harus kuliah lagi loh, tahu? Betul, Bude ya. Itu. Sekarang ambil profesi, betul. 1 tahun. Iya, ada sekolah lagi enggak? Iya, enggak sembarang-sembarangan. Sekolah Ya temanku profesi. ada, dia apoteker Iya. juga. Sekarang 1 Enggak tahun. malahan loh. Sekolahnya. Kan itu baru umur 30 tahun, gue pikir udah umur 70. Nah itu kadang